وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi اللهم wabarakatuh. هون Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rabbi zidni ilma ربنا تقبل nafi'an منا Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab وفي الآخرة حسنة Qala al-muallif وقنا عذاب النار hafizahullah ta'ala. وأدخلنا الجنة مع Sekarang kita masuk istilah isti'la dan istifal. وصلى الله على سيدنا محمد Langsung nih, Tat. النبي Gas. وعلى Bismillah. آله وصحبه وسلم سبحان ربك Tiga, رب العزة isti'la عما يصفون dan istifal. وسلام على المرسلين Dari segi arah suara, huruf Arab terbagi menjadi dua. Pertama, musta'liyah atau isti'la. Suara naik saat mengucapkan huruf-huruf ini ke langit-langit mulut atas. Huruf-hurufnya kha, so, po, gha, po, po, dha. Itu ada singkatannya ini. Kemudian kalau disingkat khusso Khusa, Doltingkil. doting, zah. Ada pensil? Khusa, Bawa pensil? wa doting ki. Bawa pensil? Oh, saya. Ini emang untuk pas belajar ini. Siap. Nggak kemana-mana ini semuanya. Saya kan anaknya tuh. Mau ini Ada khusso ini kan udah. enggak, kan belum ada harokatnya. Oh, Nanti gimana ini ngapalnya? Ya kan? nggak perlu dihafal ini, dipahami aja kalau ini. Khusus, Khusso khusso khus, khusso pakai tasdid. oh pakai ya. Tasdid dan fathah. Khusus, Fathahnya gini miring. oh nggak panjang. Khusus, Iya. Nah, khusus, dolti do 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 dong, berarti do. sukun. Yang kedua Oh, do, do ti, do do, ting ti, tanwin Tin. ting kil qid, asal asal. Khusus, do ting, kil. qid. Nah, ini ketika kita ngucapin ini semua, ini lidah belakang naik Kayak ke atas semua. Oh, Khu so, do ho, ting kil. ho, 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 do, ting, Kil. la, tidak. Iya kan. Mau setoran dulu. Tunggu dulu. Tadi sore gua nggak ini sih. Tadi sore gua bola yadillu, sesat. Ya, Iya kan? ya. Bola yadillu, sesat. Satu lagi ini. Wala ghotaba, ghotaba, Ghadiba. ghatiba, Ya,
Yaqtabu, yaghdabu, yaqtabu, yaqtaba, yaqtiba, ghadiba yaghdabu, apa? Ya wadiba, yaghdabu, yaqtabu, ini sesat, inilah ah ah aduh apa ya, marah. marah ya. Jangan dulu ditaruh itu berarti kurang, Nanti ulang lagi. nanti ulang lagi Oke, itu ya. Jadi huruf isti'la nih naik, ya. suara naik. Nah, Terus apa ini? kedua mustafila, istifal, turun, suara tidak naik saat mengucapkan huruf-huruf ini ke langit-langit mulut atas. Huruf-hurufnya selain huruf-huruf musta'liyah, suara naik karena huruf musta'liyah, misalnya qaf, qaf. Suara turun karena huruf mustafil, misalnya kaf, kaf. Nah, kalau qaf sama kaf kan sama-sama di ini nih, pangkalnya nih, ya. Cuma kaf kok tidak termasuk isti'la. Nah, ketika mengucapkan hurufnya ko ini naik ke atas, lidahnya selain ini kan tumpuan utama nih, qaf. Ya, Qaf, tumpuan utama memang di belakang qaf, ya di pangkal. Nah, ko. Nah, Ko. ketika mengucapkan ini yang sebelah sini pun ikut naik. oh, Tapi bedanya ketika Ko. kaf, kaf, ketika mengucapkan lidah Ah. belakangnya lidah depannya turun, turun. Ka ka, kayak gitu. ka, Kalau ko, nah, ko, ka. oke. Saya insya Allah mudah nih. Insyaallah. Ka, Ka, ko, 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 ko. Kayak ada o ya. Ka, ka, ko, ka, ka, ko, ko, ko. ko, Mundur dikit lagi. ko, 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 ko. ko, ko, kaf, kaf, Bukan ko, Kaf. ko, Kaf. as ya. kaf, itu. Kaf, Kaf, ko, 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 ya, yang Ko. ini dirasakan di yang Ko. lembut, ya, yang daging. ya. Ko. Ko, Jadi ketika ako, 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 ko, ko, situ. ko, Oke. ko. Dalam banget ya, bisa banget. Iya. Ko, Ko. ko, Nah, ko, itu ya. ko. Itu bedanya isti'la sama istifal. Istifal. Jadi kalau nanti isti'la ini huruf-huruf isti'la nanti, nah ketika nanti kita masuk pada ikhfa, nah itu ketika dengung ya, kalau misalnya setelahnya huruf isti'la ya maka harus ditebalkan. Contoh mil qabl, mil qabl. Tapi kalau ketemu kaf minkum, sama-sama kalau qaf sama kaf sama-sama tapi bedanya kalau qaf tebel. Mil qabl. Ya, kalau kaf minkum. Jadi kalau nun mati itu huruf berikutnya kita tipisin muka hurufnya itu ya. Ya. Kayak mingfa. Karena tipis itu kan huruf istifal. Sa itu selain ini, pokoknya selain yang 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selain 7 berarti istifal. Maka kalau misal ada ikhfa, terus temu huruf istifal tipis. Miltahtihal, milta. Yang saya tanya tadi, pokoknya kalau nun mati itu atau tanwin, pokoknya dia kalau mau ketemu huruf sesudahnya, dia samarnya ke sana ya. Kalau ini tebal, dia diketebal. Ya.
Itu gitu ya Betul, rumusnya betul. ya. Kalau yang ikhfa ya, Ikhfa. kalau yang selain ikhfa nanti ngikutin. Ikhfa yang mana lagi ikhfa Ya, ini? belum nanti, Oh. belum masuk. Oke, sudah Oke. paham kalau isti'la? Insyaallah. Apa rumusnya? Khusso Khusso mautin qid. Oke. Oh, ini repot nih. Hurufnya tebal-tebal semua ini. Nah, kalau kemarin rumus yang sebelumnya udah apa belum? Kataba. Rumus sebelumnya. Kataba sih. Kalau hamas, rumus hamas. Fahathahu syakhsun sakata. Rumus syiddah ajid qatim bakat. Terus bainiyah lin Umar. Sekarang khusso dolting fil. Mungkin Ustaz perlu taruh share tulis di ini aja. nah, mendingan di share. Jadi gampang kita. Oh, Jadi kalau di share nih di sini kan. enggak. Kalau ini hemat aneh. Jadi itu yang kuning-kuning itu stick note-nya itu ditulis ini aja satu kotak, satu rumus, tempel sini, tempel sini. Kan gua nggak buka, gua jarang Oh baca. iya. Gua mendingan ditaruh di situ. Oh gitu. Nanti gua kumpulin. Baca dong ini, baca juga. Kalau di handphone juga baca kan? Kalau di handphone bedanya membacanya digital. Enggak, gua kumpulin. Kayak macam halokannya di laptop. Iya, pokoknya gua kumpulin aja di mana di folder apapun itu. Nanti dibaca. Jadi enak gua baca. Kalau ini pas ditaruh selesai. Karena kalau gua buka-buka, besok gua kesini ada yang pasti ketinggalan. Oh siap. Jadi makanya gua ini untuk kesana. Ya, berarti metodenya lebih ke inilah merujuk di grup atau di ini ya, digital. Ya digital. Jadi kalau dikasih rumusnya itu pasti gua kumpulin tuh. Nah, pasti gua baca tuh. Oke. Siap. Ini apalagi udah ada ini lagi 40 itu 40 itu yang dibaca. Oke. Nah, lanjut. Itu ya isti'la, istifal. Jadi itu yang berlawanan. Yang ketiga. Terus kemudian tentang tafkhim dan tarkib apa itu? Dan tarkib. Silakan. Tafkhim. Menurut etimologi, tafkhim artinya membesarkan. Sementara menurut terminologi adalah kegemukan yang dialami huruf sehingga mulut terisi penuh oleh gemanya karena tenggorokan menyempit. Suara huruf naik ke langit-langit mulut bagian atas. Huruf tersebut patut dinaikkan. Huruf tafkhim misalnya qaf. Nih dari sini, dari sisi sebelah sini juga menyempit. Makanya sini terus kemudian juga sini. Kalau k itu nempel sini lebar, terus sini juga turun enggak ini. Nah, nanti kalau di rumah dilatih ini dia qalqalah ya. Harusnya mantun itu. ya. Nah, berarti kalau misal itu mungkin makronya masih terlalu ke depan. Jadi dia khamos. Jadi harusnya berarti masih maju. Masa sih? Belum mundur lagi. Oh, terlalu gua tekan. Biasa aja harusnya. Biasa aja. Nempel. Oke. Terus lanjutkan. Tarkik. Menurut etimologi, tarkik artinya lurus. Maksudnya kekurusan. Kurus artinya kurus.
Maksudnya kekurusan yang dialami huruf hingga mulut tidak terisi penuh oleh gemanya karena tenggorokan tidak menyempit dan suara huruf tidak naik ke langit-langit mulut bagian atas. Huruf tersebut patut direndahkan. Huruf tarkik misalnya kaf, 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 Ya, istilah naik, tarkik, kaf, tarkik tip rendah ya atau tipis. kaf. Ya, atau disebut juga kalau tafkhim itu mufakhoma, kalau tarkik murokoko kayak gitu. Jadi tebal tipis itu juga pun pengaruh ya. Nah, kalau ini insya Allah mudah, kita masih Masih bisa lah. masih mudah, Ak, insya Allah masih mudah. ak, ak. Nah, nanti kalau misalnya udah ke sin, sod, Nah, itu baru lebih PR. harus jeli lagi. Mm-mm. Oke, terus Terus ini bentuk mulut saat melafalkan huruf tafkhim berharakat fathah, doma, kasrah, kasrah, kasrah. Fathah itu atas, kasrah, kasrah itu i, 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 ti, ti, i, ti, kai, ti, kai, terus kai, ku, 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 ko, 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 ti, ko, ku. koki, ku, Oke. koki, ku. Nah, tuh pas tadi. Oh ya, Terus tingkatan. tingkatan tafkhim huruf-huruf istilah. Nah, Mulai ini ribet ini, istilahnya satu tambah lagi satu. iya. Jadi udah naik Udah mulai. nih. Nanti ada tingkatan tuh dari itu. Menurut ulama tajwid ada dua pendapat terkait takfif huruf-huruf istilah. Pendapat pertama dikemukakan Abu al-Ashbab Abdul Aziz alias Sumati al-Isbili Isbili dikenal sebagai Ibnu Tohan Tahan, wafat tahun 561 Hijriah. Pendapat kedua dikemukakan Imam dan Hujjah para qari Muhammad bin al-Jazari, wafat tahun 633 Hijriah. 833 Hijriah. Iya. Berikut penjelasan rinci kedua pendapat tersebut. Pendapat pertama, berharakat fathah seperti qad, qala, qad, qala. Ya, ini tafkhim berharakat fathah. Satu, terus berharakat dhammah seperti yaqulu. Berharakat kasrah seperti qila, qila. Terus untuk huruf yang disukun, huruf ini dinilai dibentuk oleh harakat huruf sebelumnya seperti siqwatuna, berarti ini dianggap tipis nih. siqwatuna, terus sukuna, terus yaqtaun, yaqtaun. Nah, ini pendapat pertama, kalau sukun dibentuk oleh harokat sebelumnya. Kan ini sukun, qaf. Nah, ini yang kita masih pelajari qaf nih, qaf sukun. Maka harokat sebelumnya ini menentukan dia tebal atau tipis. Nah, kalau biasanya, ini kalau yang tipis itu yang kasroh, berarti qafnya ikut tipis. Siq. Nah, kalau ini dhammah sama fathah ini tebal gitu. Jadi qafnya ini, qaf yang dua ini tebal, yang ini tipis gitu. Ini kalau pendapat yang pertama ini kayak ro.
lillah. lillah, Allah, Kalau ya, ya pas kalau baca Allah kan tebal-tebalnya kan, kalau ya, kurang lebih kalau seperti kasrah itu. tipis ya. Oke. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua. Pertama Abu Tohan At-Tohan ya. Oh ya. Terus yang kedua Ibnu Jazari apa pendapatnya? Berharakat fathah setelahnya alif seperti qala. Berharakat fathah setelahnya bukan alif seperti qad. Berharakat dhamma seperti yaqulu. Sukun seperti siqwatuna. Siqwatuna. Terus sukuna yaqta'un. Apa? Terus berharakat kasrah seperti qaila. terus Al-Alama Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mutawalli radhi rahimahullah wafat 1313 Hijriah mengubah syair terkait tingkat tahkim huruf-huruf istilah. Selanjutnya huruf-huruf mufakhama diriwayatkan dari diriwayatkan dari mereka ulama tajwid. Ada 3 tingkatannya, yaitu udah masuk syairnya. Pertama ada di fathah, di doma, dan di kasrah. Oke, tingkatan pertama berarti fathah, kedua doma, 3 kasrah. Ini paling tinggi. Jadi tebal, sedang, ketebalannya lebih kurang kayak gitu. Terus sedang sukun mengikuti harakat huruf sebelumnya. Huruf yang sebelumnya berharakat. Anggaplah ia dalam kurung huruf yang disukun terbentuk dari harakat itu. Difathahkan bersama alif, dan setelahnya difathahkan setelah alif, didomahkan sukun dan kasrah. Itulah 5 yang disebutkan padamu. Apabila huruf-huruf tersebut tingkatannya paling bawah, berarti ya huruf mufakham dan huruf-huruf mustafilah, maka tidak dikatakan ia huruf-huruf muraggagah. Seperti kebalikannya. Itulah yang benar. Pusing kan lu? Istilah. Ya, iftah. Menyetor. Nah, udah belum. Jadi ini sebenarnya semuanya ini yang huruf istilah yang tebal semua. Cuma bedanya ini kalau di sini urut tingkatannya. Ini paling atas paling tebal, terus ke bawah ketebalannya berkurang. Ini juga. Nah, kalau menurut Ibnu Tohan, nah itu yang paling tebal yang fathah, ya. Terus kedua doma, 3 kasroh, keempat kalau sukun ngikutin. Berarti kalau sebelumnya fathah ini yang paling tebal, ini sebelumnya doma yang sedang. Terus kalau yang sebelumnya kasroh berarti yang paling bawah, 3 tingkatan saja. Nah, kalau Ibnu Jazari tingkat ketebalannya pertama fathah, terus yang ketemu alif ini paling tebal. Terus kemudian kalau yang kedua fathah nggak ketemu alif, qad. Nah, qad. Nah, terus kalau misal yang ketiga doma, keempat sukun, kelima kasroh. Kalau yang kasroh gila, ini ketebalannya yang paling bawah. ya. Gila
Qila, tapi masih tebal. qila, Cuma memang paling biasanya nanti ada kho, kha, ya, itu khi, tetap tebal, cuma khila, paling tipis, ya ketebalannya, khia, paling rendah ketebalannya. Terus Huruf istilah selain huruf istifal, selain huruf istilah, huruf istifal, hashi, hashun, apa tadi, hasya, ini perhatikan huruf isti'la itu selalu tebal, kalau huruf istifal atau selain huruf isti'la ada yang kadang tebal, ada yang selalu tipis. Nah, ya, ini selalu tipis, gampang. Ini sebenarnya sudah pernah ada inilah gambaran. Kalau alif, ini alif. Masih ingat alif kapan dia tebal, kapan tipis? Wah, lupa lagi. Alif kalau sebelumnya huruf yang isti'la dia tebal. Misal tadi Eko ini ya. Nah, Oh, ini nih. Pendapat kedua nih. iya, atau so. Kan huruf tebal kan sod. Nah, ini huruf istilah nih. Misal kho, alifnya ikut tebal. Nah, huruf sebelumnya tebal. So, ya. bo, Ya. wo, ko, wo. Karena dia Gitu. cuma untuk memanjangkan aja kan, untuk menambah harokat si alif. Nah. Oke. Terus pertama gitu ya, kalau alif ya. Kalau lam ini nanti kan dibaca nanti nih. Nanti ini gambaran dulu. Kalau lam kira-kira apa nih? Kapan lam tebal? kol, Bukan. Lam kapan tebal, kapan tipis? kalau ketemu ini di depannya Iya. huruf tebal atau berarti huruf lamnya di mana? Sesudah. Di semua lam itu atau di lafaz Allah? Kalau lam di situ. Cuma di situ aja? Iya. Yang lain enggak? Yang lain enggak. Ya, kalau ro kapan tebal? Nanti. Oke, kita baca dulu. Makanya. Kalau emang susah. Bukan susah sih. Belum ini. Hukum alif. Kan ini kayaknya harus kan nyambung ya. Pasti. Bergabung. Betul. Jadi nggak bisa dipahami separuh-separuh. Betul. Harus ini dulu baru. Jadi kalau tajwid kayak gitu, dari awal itu harus dihabisin dulu semua. Enggak, dari awal harus paham dari awal. Iya. Jadi kalau misal kita langsung tengah nih, enggak sebelumnya, terkadang enggak paham. Nah itu. Pertama, huruf alif. Alif mengganti huruf sebelumnya dari sisi tahkim maupun tarqiq. Ia dibaca tebal setelah huruf tafkhim. Nah ini. Khalidin, ya. Wal qaimin, walasoliyat, waladhalin. Ya. Minallah. Yura'u. Ya, ronya kan tebal. Karena fathah. Yura'u. Alif dibaca tipis setelah huruf tarqiq misalnya. Bismillah. Alifnya di lafaz Allah ada alif tuh. La tipis. Bismillah. Terus Qulillahumma.
kulil kulil kulilla kulillahumma Terus iyyaka, hanya kepadamu, Masya Allah. minas sama annas, manusia. Masya Allah. Iya kan? Min apa min? Udah belum min? Min, Belum ya? udah kali. Nanti sama juga ada sama. Belum, sama belum. Langit. Kalau Sama. Bi dengan isim. Ini Dengan ismun. nama. Oke. Bi ismun, Bismi ini bismi. ismun. Iya. Bi sama ismun sebetulnya. Ismun. Tinggal ilah doang. Penulisannya nanti Iya. ada kaidahnya. Ilah. Ini ilah. Ilah apa ya? Tuhan. Kedua, hukum lam. Orang Arab sepakat menebalkan lafzul jalalah. Lafzul. Lafzul jalalah ini nama Allah. Lafaz Allah. Lafal Allah. Kalau nama Allah ada berapa? 99. Ya, sebenarnya banyak lebih dari itu. Iya. Memang yang dirumuskan ulama ada 99. Kita pelajari lagi ada banyak lagi. Dan setiap nama Allah itu mencakup sifat Allah. Kayak gitu. Juga cuma sekedar nama, tapi ada sifat Allah juga. Oke, terus ketika huruf sebelumnya berharakat fathah dan dhamma. Ya, itu tebal ya. Contoh. Wallah. Terus sayu'tinallah. Oke. Wa iz qalullah ditempelkan gigi atas. Wa iz qalullahumma wa iz qalullahumma wa iz qalullahumma. Terus wadhkurullah Dulu saya taza itu saya kayaknya jagoan gitu kalau padahal salah. Padahal yang dianggap mudah. Dan sekarang saya kayaknya lancar bilang po. Ini ya. Yang penting gigi geraham itu kan? Bukan. Ini kan lagi po. Bo. Lagi bo. Awas itu jangan salah sama to. Kalau to di mana? To itu ini di belakang gigi. Iya. Po. Itu kan? Kalau di geraham bo. Lancar saya bo. Masya Allah. Bo. Lagi gitu ini ya, lidahnya dua-dua loh. Ya, bukan apa. Iya, bukan satu. Kalau dulu kan boleh satu, boleh dua, kan. Jadi boleh kanan saja atau kiri saja, nah tergantung ini mampunya kan. Yang dianggap gampang rupanya salah. Yang dianggap susah kalau dipelajari bisa. Rupanya kemarin emang kita menyepelekan, meremehkan. Jadi itu kejadian. Kan sekarang udah bisa bot nih ya. Bo. Nanti harus bedakan dengan bo. Yang di gigi tebalkan. Iya. Nah itu kadang suka orang ketukar di situ tuh. Iya, baca juga ketukar tuh. Kalau baca juga. Nah, iya itu. Apalagi hafalan yang enggak dihafal tulisan. Wah, berantak. Nah, itu bener. Kalau pengalaman aneh dulu ketika SD udah hafal juz 30.
dulu SD Islam sih. Hmm. Nah, sudah nih kalau juz 30 sering diulang. Jadi metodenya kalau di sekolah setiap pagi itu baca juz 30. Terus kemudian ketika sudah belajar tahsin, kerasa nih, wah ini ada huruf-huruf yang sama, cuma tebal tipisnya beda. Oh ini harus diperbaiki nih. Nah, makanya ulang lagi, dihafal lagi sesuai dengan makhraj yang benar, sifat yang benar. Nah gitu. Betul. Jadi sekarang kalau ini, oh ini pakai, Iya. jadi kalau kita tahu itu, kita nanti nulis itu gampang. Jadi kalau kita tebal tipisnya paham, ketika nulis kita tahu, oh ini oh ini tak, so ini sod, ini sin. Bisa. Bismillah nggak mungkin bismillah, tapi sin tipis. Bismillah. Nah gitu. Wadduha pakai dot. Nah, wadduha pakai h, nggak mungkin pakai h. Wadduha. Nah kan tulisannya nanti beda juga. Iya. Nah dulu nih pernah ini, kita santri waktu awal di Demak itu kita dites nulis wadduha itu. Gimana ya tulisannya ya? Nanti tulis pakai h, h besar tuh, terus H tebal. iya. Terus dilihat, alah harusnya pakai h. Wadduha. Oh, ternyata kayak gitu penting sekali. Iya emang. Jadi kayak gini mau penting, apalagi emang kita harus menghafal itu satu sama suaranya, satu sama hafal tulisannya sih. Kalau enggak susah. Nah terus ternyata juga nanti dari usia pun akan terkelompok. Misal kalau yang masih muda itu memang misal anak-anak nih, ya itu memang nggak bisa kalau dia sama artinya, dia hanya sekedar hafalan saja. Tapi kalau yang sudah dewasa, ya sudah 30 apa 25 sampai dewasa lah tingkatannya, itu lebih enak malah sama artinya. Iya. Nah, gitu. Itu ada pengelompokan juga tuh. Kita seperti itu. Siap. Kok ini bagusan ini? Enggak, tapi ini ringkas. Iya. Ini ringkasan. Emang ada yang begini di sini? Ini tingkatan tafkhim. Ini gambarnya nggak ada di sini. Kurang. Dia langsung dikasih nih jahar fakwa. Ya itu jahar. Ya, fakwa. Jahar Iya fakwa. kan? Langsung ini jahar ini. Ya nanti aneh kirimin lah. Nggak usah. Foto. Rumus aja dulu lah. Oke. Yang rumus itu ada udah berapa itu rumus? Apa? Udah berapa itu rumus huruf baju di toko dan sebagainya? Iya. Nanti aneh ringkaskan lah. Iya. Oke, lanjut dulu. Lanjut. Tanggung nih. Mana? Ini enggak? Oh ini. Pertama. Terus lam, tadi lam ya. Lam. Yuk lam. Contoh. Udah ini. Udah, ini berarti. Bentuk mulut saat melafalkan lam tafkim dan tarkik adalah lam tafkim disertai suara dari dalam kerongkongan pada bagian tengah lidah, pada bagian tengah harusnya ini pada ini, dan penyempitan pada tenggorokan, tidak seperti lam tarkik. Bentuk mulut selama melafalkan lam tafkim. Bentuk mulut saat melafalkan lam tarkik. Oke, ini lam, ini tafkhim, ini tarkik. Wallah. Naik sininya. Wallah. Billah. Ini lebih ke bawah enggak naik. Billah. Ya gitu ya. Billah. Billah. Ini nanti suaranya santai. Kalau ini naik ke langit-langit. Wallah. Suaranya ke atas sih. Iya. Wallah. Kalau ini billah. Turun.
Ya meskipun apa namanya, yang penting kepala kita enggak ikut. Iya, billah. Tapi kalau Kadang- ngaji kadang, lagi heeh, harus kadang pakai apa? Ini iya saya harus kadang kerasa gitu ya. emang harus gini, kalau enggak ke bawah. Ya ayyuhalladzina, harus begitu kalau di rumah. Kalau Oke. kalau enggak, ya ayyuhalladzina Oke. Ketiga, Sekarang ketiga huruf hukum-hukum ra. Pertama, ra dibaca tebal pada 8 kondisi. Kedua, ra dibaca tipis pada 4 kondisi. Ketiga, ra boleh dibaca tebal dan tipis pada 2 kondisi. Pertama, kondisi-kondisi ra dibaca tebal, tafkim, yaitu sebagai berikut. A. Apabila ra berharakat fathah, misalnya Ramadan, Ramadan, ya. Ramadan, Ro Ramadan, ini apa? Tips ro biar kita Ramadan. nggak monyongkan bibir tapi bisa tebal. Misal misalnya ro di sini nih, kalau tafkhim itu kalau tebal itu dimajuin lidahnya. Ro. Jadi ini gigi nih sampai deket sini nih. Ro. Ro Ro. Arro. arro Oh, udah mau. arro Sini ya. ya. Arro. Nah kerasa kan kalau tebal kan. Kalau ri kan di sini, ri ya kan, lidahnya di sini. Tapi kalau tebal maju nih. Sampai di sini ketarik tat. Dapat itu. Dapat. Karena bibirnya nggak monyong. Kalau bibirnya kan nanti. Oke. Kerasa? Wah, akul. Iya, lidahnya intinya hampir ke ini kan, depan. Wow. Jadi ini nih senam mulut. Oke. Coba baca Ramadan. 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 Oke, terus itu yang tadi yang apa? Setoran tadi itu. Ghadaba. Oke, kedua. Apabila ra disukun dan huruf sebelumnya berharakat fathah, misalnya Maryam, enggak dong. Tebel. Ma Tipis. Maryam, Maryam. Oke. Apabila ra disukun, huruf sebelumnya disukun selain ya, dan huruf sebelumnya berharakat fathah, misalnya wal asr. Nah ini ro-nya tipis. tebal. Wal asr. Udah pakai ain, udah pakai shad, pakai ra. Wal asr. Oke, bagus. Apabila ra berharakat dhamma, Nah ini misalnya. berarti jangan baca ra lagi, harus tebalkan. Apabila ra berharakat dhamma, misalnya kafaru. Ya, kafaru. Oke, kafaru. Ya,
Ya, yang penting dijaga kak sama fa tipis. Kafaru. Oke. Kafaru. Terus Bagus juga ini, jadi ada senam mulut ini tiap pagi. pasti kalau belajar ini Iya, pasti senam senam mulut. mulut. Apabila ra berharakat, apabila ra disukun, sementara huruf sebelumnya berharakat dhammah, misalnya Al-Qur'an, 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 Al-Qur Al-Qur, Qur Al-Qur, Al-Qur. Nah, insya Allah ini lebih mudah lagi. Udah dimunyungkan bibirnya tebal. Al-Qur Al-Qur, Al-Qur'an, Al-Qur'an. Al-Qur'an. Oke, terus Apabila ra disukun, huruf sebelumnya disukun dan huruf sebelumnya didomah, misalnya khusr, istilahnya. Nah, khusr. Nah, ini kalau wakof. Tapi kalau misal di apa namanya, dilanjut di wasol, nah itu kan khusri. Nah, nanti khusri jadi tipis. Kalau khusru jadi tebal. Kalau sukun ngikutin berarti sebelumnya sukun, sebelumnya dhamma. Ya, karena kalau misalnya mau dibikin rumusan sebenarnya enak nih. Ro fathah, ro sukun sebelumnya fathah. bikin di Canva, baru di share. Siap. Biar kita enak ininya. Ini saat kalau saya lagi baca lagi di rumah, saya udah nggak terlalu paham lagi karena istilahnya belum tahu, ininya belum tahu. Oke, nanti rumusan insyaallah tak paham juga kita. Wah, ini banyak juga banyak banget ini. Sampai sini dulu nih. Iya. Sampai sini aja dulu. Udah jam 6 tat. Apabila ra sukun sebelumnya ada qasrah, sisipan baik dilafalkan ataupun diperkirakan. Misalnya alladzi arbada lahum. Bukan. Ini hamzah wasol ya. Iya. Alladzir tadha. Hamzah wasol enggak ditaruh ini. Jadi ini hamzah wasol. Ya, kasrohnya ini karena ikut ini allazir allazi irtada. Hamzah wasol itu kan pernah kita bahas. Iya. Hamzah wasol kalau misal dia di tengah dibaca enggak? Enggak berarti alladzir tadha. Alladzir tadha, rohnya tebal. Dianya enggak panjang. Enggak. Alladzir tadha lahum. Atau arji'u. Irji'u. Huruf ketiganya kan kasroh. Jadi ini bacanya i. Tapi i-nya karena dia hamzah wasol ditebalkan rohnya. Irji'u. Oke. Terus apabila ra disukun, huruf sebelumnya berharakat kasrah dan sebelumnya huruf isti'la yang tidak berharakat kasrah pada kata yang sama, misalnya wa'ir sada dan. Tipis kan? Ini harusnya kan tipis rohnya. Tapi karena dia ada sod huruf istilah setelahnya, jadi rohnya tebal. Wa'ir sada.
wa wa soda, irsada terus qirda qirto, qirtasi terus po ini po ya firqoh, firqah dua kondisi udah masih dulu ya. Alhamdulillah kita sudah bahas ya tentang istilah dan kita cukupkan sampai ro dulu nih ya, biar tidak terlalu banyak. iya, Kita sama lanjutkan waktu juga. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada. Berarti ditanya. Nggak, saya udah mau cabut ini. Nanti insya Allah akan dituliskan rumusan ini. Ya, pokoknya huruf-huruf semua yang tadi. Ya, biar enak kita hafal. Siap. Oke, itu saja. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Amin. Kita cukupkan dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.